Oke, selamat sore teman-teman. Kita lanjut lagi ke bagian 3 atau di bagian terakhir dari tutorial Google Classroom. Di sini kita akan mencoba melihat bagaimana kalau kita sudah masuk ke dalam berbagai macam kelas. Seperti yang kita lihat di sini kita sudah masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Jadi misalnya saya sudah masuk ke 6 kelas. Ada berbagai kelas, misalnya di sini ada hukum pidana, lalu di sini coba kita lihat ada kelas hukum kebenaran perdata, ada hukum asuransi dan lain-lain. Nah, untuk bisanya kalau misalkan sudah banyak kelas itu banyak tugas kan ya. Ada tugas dari kelas apa, kelas apa, kelas apa, dan itu kita akan susah untuk uh, menjadwalkan atau apa ya, men-setting bagaimana kita harus mengerjakan dan kapan deadline-nya dan segala macamnya. Untuk di sini itu cukup mudah untuk melihat tugas yang sudah akan selesai atau deadline atau bagaimana tugas-tugas apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk dikerjakan. Di sini kita misalnya mau lihat di jadi ada dua pilihan antara kita mau lihat via kalender atau via daftar tugas. Misalnya kita mau lihat di kalender dulu. Nah, di kalender ini nanti akan tampil semua tugas-tugas yang tenggat waktunya pada hari itu selesai. Misalnya di sini ada tugas analisa putusan terkait perkara tindak pidana korupsi. Berarti di sini artinya tugas ini selesai atau deadline-nya pada hari Sabtu tanggal 21 jam 20. Kalau kita lihat di sini, kita buka, maka analisa putusan ini tenggatnya itu 21 Maret jam 20.00. Lalu kalau kita lihat lagi, ini sampai tanggal 21, kita klik panah ini. Nah, kita lihat ada banyak sekali tugas ya di sini ya. Kita lihat dari Senin ada tugas kelompok, di hari Selasa ada tugas apa itu hak cipta. Ini kalau kita lihat itu dari kelas hukum kekayaan intelektual paralel A. Kalau kita lihat lagi di sini ada tugas kuis tanda tangan elektronik yang tadi itu kita sudah kerjakan ya tadi. Ini tugas Anda dan sudah dinilai. Nah, di sini kita juga bisa melihat tugas-tugas yang sudah dinilai. Nilai kita 80. Nah, nanti untuk melihat daftar tugas kita yang sudah dinilai itu bisa kita cek di daftar tugas. Nah, sekarang kita hanya mau melihat tugas-tugas yang akan deadline atau akan selesai tenggat waktu. Di sini juga hari Kamis ada tugas apa itu merek. Nah, ini pasti kelas hukum kekayaan intelektual ya. Nah, itu kita juga bisa melihat ada tugas esai mingguan dan lain-lain. Ini kalau misalnya kita klik lagi, ada juga tugas di sini. Setelah itu ini di bulan April gak ada berarti ya. Ini di terakhir ada tugas di tanggal 31. Nah, lalu cara kedua adalah untuk melihat daftar-daftar tugas kita itu bisa di daftar tugas. Kita lihat di daftar tugas. Nah, ini daftar tugasnya ada banyak ya. Tadi kalau kita lihat di awal, di video sebelumnya hanya cuma satu tugas. Nah, sekarang ada banyak dan ini terbagi dari hari, berbagai hari. Ini ada tenggatnya hari Sabtu, tenggat hari Senin, tenggat Selasa, dan tenggat 25 Maret, dan seterusnya. Di sini jelas ada jamnya juga, tenggatnya jam berapa. Lalu di sini juga kita bisa filter, misalnya kita mau hanya tugas di hukum kekayaan intelektual, kelas kelas hukum kekayaan intelektual, kita bisa pencet. Nah, lalu dia akan tampil tugas-tugas yang hanya ada dalam ini, kelas hukum kekayaan intelektual. Misalkan kita mau filter ke hukum pidana, juga ada. Jadi kita bisa filter kelas-kelas tertentu gitu. Kalau mau lihat semua kelas, diklik aja semua kelas. Lalu kalau tugas yang sudah selesai, nah ini kita bisa lihat di sini selesai. Kita klik selesai. Dan di sini kita bisa lihat tugas-tugas yang sudah selesai dan nilainya.
Tadi kita sudah lihat nilainya adalah 80 dari 100. Artinya dosen, ini kalau kita klik ya, dosen sudah menilai tugas kita. Nilainya 80 dari 100. Dan di sini ada komentar. Berarti ada komentar dari Pak Agung, sudah bagus. Nah, nanti jadi kita bisa komen juga. Baik, terima kasih Pak atas nilainya. Kita komen. Seperti itu. Nanti kita juga bisa berarti kita bisa diskusi di sini dengan dosen. Misalnya nilainya tidak sesuai atau tidak bisa nggak memenuhi gitu, nggak memenuhi ekspektasi kita yang harusnya nilainya berapa, kita bisa komen di sini. Nanti akan muncul di dosennya, ada notifikasi kalau ada pesan dari mahasiswanya. Nah, di sini kita juga bisa lihat hasil koreksi dari tugas kita. Ini tugas kita bisa kita klik. Nah, nanti di sini ada berbagai macam komentar dari dosen. Ini kita bisa lihat nanti ada dosen berkomentar apapun akan ada di sini tampil seperti itu. Nah, cuma di sini dosennya mungkin tidak memberikan komentar apa-apa, jadi tidak terlihat apa yang salah dan apa yang tidak. Gitu. Ini boleh kita tutup lagi. Oke. Nah, setelah itu sudah semudah itu menggunakan Google Classroom, dan dari dosen juga bisa lebih memudahkan memantau mahasiswa dari tugas dan kehadiran. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja perkenalan Google Classroom. Kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa ke helpdesk kami, helpdesk PJJ, selama pendidikan jarak jauh ini berlangsung hingga akhir semester. Sekian dan terima kasih.